Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Di zaman jahiliyah, hiduplah raja bernama Habib bin Malik di Syam. Dia penyembah berhala yang fanatik, dan dia menentang serta membenci agama yang didakwakan Rasulullah SAW. Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah SAW. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah. Dan membalas surat itu, ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Mekah. Sampai di desa Abtah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan pembesar Quraisy. "Seperti apa sisi Muhammad itu?" tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal. "Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim," jawab Abu Jahal. Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya. Dia jujur dan baik budi. Tapi sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, jawab salah seorang keluarga Bani Hashim. Raja Habib memerintahkan untuk menjemput Rasulullah SAW dan menyuruh untuk memaksa bila ia tidak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Rasulullah SAW datang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Khadijah radhiyallahu an. Sepanjang jalan, Khadijah radhiyallahu an menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula Abu Bakar radhiyallahu an ikut juga khawatir dengan kebaikan Rasulullah. "Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Rasulullah SAW. Sampai di desa Abtah, Rasulullah SAW disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di atas kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah SAW duduk di kursi tersebut, memancarlah cahaya yang sangat kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikan tertegun dan kagum. Maka berkata Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah SAW balik bertanya, "Mukjizat apa ya Tuan?" Raja Habib bin Malik menjawab, "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan. Kemudian muncullah bulan. Lalu turunkanlah bulan ke tanganmu, belah menjadi 2 bagian, dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkan dan satukan lagi. Lalu suruhkanlah bulan mengakui engkau adalah Rasul. Setelah itu, kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Mendengar itu, Abu Jahal sangat gembira. Pasti Rasulullah SAW tidak dapat melakukannya. Dengan tegas dan yakin, Rasulullah SAW menjawab, "Aku penuhi permintaanmu Tuan." Kemudian Rasulullah SAW berjalan ke arah gunung Abi Qubays dan salat 2 rakaat. Usai salat, beliau berdoa dan menengadahkan tangannya setinggi-tingginya agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Seketika itu, tanpa diketahui oleh siapapun, turunlah 12.000 malaikat. Maka berkata malaikat, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah berfirman, wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu.
Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azal. Tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari, Allah yang menjalankan bulan, serta mengganti siang dengan malam. Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan serta buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkan anak itu sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah SAW turun menjumpai orang kafir. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja, matahari hampir tenggelam, sehingga suasana remang-remang tak lagi. Kemudian Rasulullah SAW berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Terbelahnya bulan lalu dengan dua jari Rasulullah SAW mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah SAW. Segera setelah itu Rasulullah SAW membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan lengan baju kiri. Tidak lama kemudian beliau mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukan kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu bulan mengeluarkan suara, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata, sebuah mukjizat luar biasa yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tak mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun hati Raja Habib masih beku. Maka ia pun berkata, aku masih mempunyai syarat untuk mengujimu. Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah SAW memotong pembicaraannya. Engkau mempunyai putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkan dan menjadikannya seorang putri yang sempurna. Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati sang Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, hai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya. Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi berkata kepada Raja Habib, wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya. Namun Raja Habib tidak menghiraukannya dan berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan dua kalimat syahadat. Tentu saja Raja Habib terkejut. Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu? Aku bermimpi didatangi seorang lelaki tampan yang sangat rupawan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau. Kemudian aku mengucapkan dua kalimat syahadat, jawab sang putri. Maka seketika itu juga Raja Habib pun bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Inilah kisah Rasulullah
yang membelah bulan di depan orang kafir. Alangkah baiknya jika komen sambil bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa selalu diakui sebagai umatnya dan pantas mendapatkan berkah dan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin.